tapi harus diketahui jumlah properti terjual per tahunnya berapa. Siapa yang jawab nih? Givani, Bu. Ya, Givani. Kata Givani dari jumlah properti yang terjual per tahun. Kan kita belum jual. Siapa yang menjual properti? Jual properti yang mana? Hah? Kalau saya baca di soal lain tuh kayak biasanya diketahui kayak properti pesaing itu per tahun segini, terus tahun setelahnya segini. Ya. Pasar. Ya, betul. Jadi dari mana kita mengetahui tingkat penyerapan? Ini yang kemarin saya jelaskan di materi ya. Jadi ketika kita menggunakan LDA itu sebetulnya ini metode kan namanya metode alternatif itu pasti sudah seharusnya dilakukan oleh penilai yang sudah advance gitu ya. Kalau untuk kalian ini kan pengenalan metode alternatif. Ya, jadi makanya sebetulnya banyak sekali gitu kompetensi yang dibutuhkan atau keahlian yang dibutuhkan ketika kita menggunakan metode ini. Ya, analisis pasar harus bisa gitu kan ya. HBU karena kondisinya harus HBU harus bisa gitu kan ya. Kemudian bahkan kalau misalnya terpaksa gitu ya, kalau tidak ada side plan yang bisa kita gunakan, penilai harus mengira-ira sendiri gitu ya, side plan-nya akan seperti apa, walaupun itu tidak direkomendasikan gitu ya. Itu makanya, salah satu keahlian yang sangat dibutuhkan ketika kita menggunakan metode ini adalah melakukan analisis pasar. Ya, dibutuhkan untuk apa? Nah, analisis pasar ini gunanya kan kita, kalian ingat step-step dalam analisis pasar ya. Ini mungkin sudah ada yang mengerjakan tugas juga ya. Step-step dalam analisis pasar ya, dimulai dari analisis produktivitas properti gitu ya. Kalau memang kita mau menganalisis satu lahan secara khusus ya, kemudian kita menentukan market areanya gitu ya. Untuk properti tertentu mungkin marketnya lokal. Untuk yang lain mungkin bisa regional, mungkin malah nasional, mungkin internasional gitu ya. Jadi market areanya seperti apa harus kita tentukan dulu. Kemudian kita melakukan analisis permintaan ya. Sudah tahu permintaannya nih kira-kira berapa gitu ya. Apa dasar melakukan analisis permintaan? Dari misalnya pertumbuhan penduduk gitu ya, pertumbuhan penduduk untuk usia tertentu ya, yang kira-kira membutuhkan rumah. Kalau kita ngomong rumah itu berapa di suatu wilayah ya. Kalau sudah tahu pertumbuhan penduduknya, pendapatannya kira-kira berapa ya, dari pendapatan itu kita bisa memperkirakan rumah seperti apa yang akan laku dijual di daerah tersebut gitu ya. Nah, dari situ kita bisa menentukan kalau rumah yang laku tipe 21 atau 36, ya nggak mungkin lah kita bikin rumah tipe 100 misalnya seperti itu. Siapa yang mau beli gitu ya. Makanya ketika kita menggunakan ini ya HBU-nya sudah diketahui. Ya. Kemudian setelah itu, setelah kita memperkirakan demand, kita memperkirakan supply. Dari pesaing-pesaing tadi yang disampaikan Hilal tadi ya, dari properti pesaing berapa yang bisa dipenuhi. Ya, misalnya dari demand kita tahu, tahun depan itu seharusnya dibutuhkan 1.000 unit rumah misalnya seperti itu. Ternyata dari izin yang diberikan yang bisa dipenuhi hanya 700 misalnya gitu ya. Berarti ada 300 yang masih harus dipenuhi. Ya, yang belum bisa terpenuhi oleh supply yang ada. Ya, oleh developer yang ada. Berarti saya kira-kira punya 300 nih. Nah, 300 ini nanti kan terbagi, ini ada banyak developer lain juga gitu ya. 300 ini mungkin juga dipenuhi oleh developer yang lain, sehingga mungkin bagian saya hanya 50 gitu. Nah, itulah cara kita menentukan berapa penyerapan per tahunnya. Ya, berapa penyerapan per tahunnya. Kalau di sini kan sudah langsung diketahui 25%. Nah, sebetulnya seperti itu yang harus kita lakukan gitu ya. Berapa permintaan yang belum terpenuhi gitu ya, berapa pangsa pasar yang bisa kita penuhi, kira-kira kan nggak mungkin kita punya pangsa pasar itu 100% gitu ya, nggak mungkin hanya 20%, mungkin 30% gitu ya. Nah, itu baru kita bisa menentukan penyerapan ya, tingkat penyerapan dari produk yang dalam asumsi kita akan kita hasilkan itu.
Ya karena ini semuanya kan sebetulnya tidak benar-benar dibuat gitu ya, tidak benar-benar dibuat. Gitu Nabila. Iya, Bu. Ya, Terima silakan kasih, Bu, lanjutkan. jawabannya. Selanjutnya di step yang kelima, hitung proyeksi pendapatan atas pengembangan tanah tersebut. Jadi ini dihitung biasa, jadi unit yang terjual dikalikan dengan harga jualnya di tahun yang sama. Ya, diperoleh betul. total pendapatannya. Selanjutnya di step yang keenam, hitung proyeksi biaya. Dengan luas bangunan seperti ini, biaya bangunannya per meter persegi, diperoleh total biaya bangunan per unit. Nah, selanjutnya di step 789, cash flow, discounted present value, dan nilai tanah. Total pendapatannya ini tadi yang dari total pendapatan di sebelumnya, terus biaya pembangunan, ini total biaya bangunan per unit dikalikan dengan unit yang terjual. Nah, selanjutnya diperoleh total biaya pembangunan, terus ada biaya pengembangan lahan. Nah, di sini itu Bu, biaya pembayaran tenaga ahli ini saya mikirnya sesuai dengan biaya pembangunan. Jadi asumsinya itu selama pembangunan. Ya. Jadi di tahun yang kedua sampai tahun kelima. Terus 12,5% dari total biaya pembangunan. Selanjutnya biaya pemetaan. Ini juga pemetaan itu saya berpikir kalau misalnya dilakukannya itu setelah tanah kafling siap dibangun. Jadi dipetakannya itu setelah dibagi-bagi kaflingnya gitu, Bu. Ya, benar. Dengan cara jumlah unit terjual, 200.000 jumlah unit terjual kali 200.000 ya. Ya, unit yang terjual ini di tahun kedua dijumlah semuanya, terus dikalikan dengan yang tadi. Selanjutnya biaya perataan tanah, ini kan biaya pengembangan lahan, jadi di tahun pertama. Begitu juga dengan biaya pembuatan lahan dan fasum lainnya. Terus iklan dan ini, ini selama pembangunan juga. Terus bunga pinjaman juga. Nah, di pajak properti ini Bu, kan karena setelah kafling terjual itu beban pajaknya dialihkan ke pembeli. Jadi saya menghitung sisa tanah. Iya, benar. Nah, ini. Nah, kalau yang di tahun 1 kan berarti dia masih utuh ya bayarnya ya? Iya, masih utuh. Ya, karena belum ada yang terjual. Iya, Bu. Selanjutnya untuk keuntungan jadi di tahun di sini 1 berapa tuh pajak propertinya? Ini Bu, 0,5% dikali 40.000 per meter persegi untuk tanah, terus tanahnya ini sebesar 69.970. Nah, ini yang harus diperbaiki. Ketika dia belum dijual, berarti si pembangun atau developer itu akan membayar keseluruhan tanah. Ya, kalau pengenaan PBB kita sebelum sebelum fasum dan fasos itu diserahkan kepada Pemda, si developer harus membayar seluruh luasan yang dikuasainya. Jadi bukan dikalikan dengan jumlah yang dijual, karena yang dikuasai developer ini kan memang 110 hektar kan? Iya. Ya, jadi kita bayar si developer bayarnya juga 10 hektar gitu. 10 hektar kan ya? Iya. 10 hektar atau 100.000 meter persegi. Ya, jadi si developer bayarnya juga masih utuh ya. Baru nanti dikurangi yang terjual itu. Nah, nanti di akhir berarti masih ada sisa tanah. Iya, selama dia selama belum diserahkan gitu ya, si developer masih punya kewajiban gitu untuk membayar itu. Tapi kita anggap ya sampai tahun dia menjual aja gitu. Setelah itu habis gitu ya. Baik, Bu.
Ya. Selanjutnya untuk keuntungan developer di sini tuh berdasarkan penjualan, ini tuh penjualan kotor ya Bu. Jadi di dalamnya itu udah termasuk keuntungan developer 20%. Jadi kita harus mengembalikan di harga yang awal gitu. Jadi dengan cara 20 per 120 dikali 9.500.000 ini. Dari mana? 20? Jadi total pendapatan. 20 per 120 dikali total pendapatan. Untuk mengetahui keuntungan developernya di sini kan di total pendapatannya ini tuh masih pendapatan kotor gitu Bu. Jadi di sini tuh ada 20% dari keuntungan developer. Oh iya, oh benar. Jadi jumlahnya berapa? Ini Bu, di tahun yang kedua 1 miliar. Ya ada sedikit perbedaan dengan hitungan saya. Saya nggak tahu nanti bedanya di mana nih ya. Tapi ininya sudah benar cara berpikirnya sudah benar ya. Sehingga diperoleh total biaya pengembangan lahan. Lalu kita kurangkan, jadi total pendapatan dikurangi total biaya pembangunan dikurangi biaya pengembangan lahan. Dengan diskon faktor 14%, kita peroleh seperti ini. Terus di present value kan, dan diperoleh net present value-nya sebesar 8.110.252.215 rupiah, sehingga nilai tanah per meter perseginya kita bagi dengan 100.000 meter persegi total semua lahan. Ya, jadi dengan menggunakan metode LDA kita peroleh harga tanah mentah yang dinilai untuk luas 10 hektar adalah 8.115.520.636 rupiah atau 81.155 per meter perseginya. Sekian Bu. Oke, baik. Kalau dari alur berpikirnya sudah benar ya. Cuma saya nggak tahu dengan hitungan saya ada beda-beda dikit gitu. Saya nggak tahu ini bedanya di mana. Apakah hitungan saya yang salah atau hitungan Nabila yang kurang tepat. Tapi ininya seperti itu. Intinya seperti itu. Ya, silakan nanti kalau ada hitungan yang belum tepat ya diperbaiki. Yang lain ada yang berbeda jawabannya, kurang lebihnya sekitar itu ya. Kalau saya ngitung ini dapatnya 76.700 ya, karena ada perbedaan di mungkin di pendapatannya atau total biayanya ya. Yang lain ada yang dapatnya sekitar itu berapa? Izin Bu, kalau saya dapatnya 86.642. Nah, bedanya juga di itu Bu, di perhitungan pendapatan. Jadi ada 2 pendapatan. Yang pertama di penjualan bangunan sama penjualan tanah. Jadi yang kan diketahui kan harga per tanahnya 150.000 per meter persegi. Nah, itu saya tambahin lagi Bu. Tidak, karena ini kan sudah nilai jual properti ya, bukan nilai jual tanah atau bangunannya aja, tapi sudah properti, berarti sudah tanah dan bangunan nilai jual yang di sini. Jadi tidak perlu ditambah lagi dengan nilai jual tanah untuk pendapatannya ya, karena yang diketahui itu sudah nilai jual properti pembanding, bukan nilai jual bangunan. Baik Bu, berarti yang 150.000 di situ maksudnya buat apa Bu? Ini kalau dalam perhitungan sih sebetulnya tidak digunakan, tapi kalau kita sebagai developer nanti saya akan melihat tanah saya dinilai yang mentah 76.000 misalnya ya.
Kalau saya jual dalam bentuk kafling di luar itu 150.000. Nah, kira-kira saya mau mengembangkan nggak? Ya, dengan range selisih yang seperti itu, kira-kira saya mau mengembangkan nggak? Gitu. Ya, tapi dia tidak menambah lagi. Kalau untuk soal ini ya, kalau soal ini tidak menambah lagi nilai jual untuk tanahnya. Jadi tidak menambahkan pendapatan, tidak ditambah ke pendapatan. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Izin bertanya Bu. Ya. Kalau misalnya di soal itu nggak dikasih tahu penjualannya itu di tahun keberapa, itu tuh kita tuh pasti di tahun kedua atau gimana? Seharusnya diketahui ya, karena tidak pasti di tahun kedua juga. Tapi kalau misalnya seperti itu, ya mau nggak mau kita bikin asumsi kan. Kita bikin asumsi sendiri gitu, kapan penjualan itu akan mulai terjadi gitu ya. Kalau di tahun pertama gitu nggak mungkin ya Bu? Jadi bukan nggak mungkin ya, bukan tidak mungkin, tapi pada umumnya belum terjadi. Ya, karena kan si pemilik lahan ini harus mulai dari, kecuali kalau semuanya sudah siap gitu ya, atau itu tanahnya tanah kafling yang siap bangun gitu. Itu mungkin bisa gitu. Itu pun tetap harus ada penelitian pendahuluan gitu kan ya, untuk tahu itu tanahnya seperti apa ya. Jenis tanah itu kan juga menentukan pondasi seperti apa yang bisa dibuat gitu kan. Kalian kan sudah belajar konstruksi bangunan ya? Sudah kan ya? Kan menentukan juga. Ya, jenis tanahnya pasir ya. Jenis pondasi apa yang paling tepat gitu untuk tanah pasir. Nanti kalau tanahnya mungkin cenderung liat, beda lagi jenis pondasinya gitu ya. Jadi jarang kemudian yang begitu mulai kemudian langsung terjual gitu, jarang. Ibu izin bertanya Bu. Ya. Memastikan yang tadi, berarti tanah kafling itu nggak dimasukin ke dalam perhitungan proyeksi pendapatan ya Bu? Harga tidak. Tanah kafling? Tidak. Oh gitu. Terus sama ini Bu, saya tuh dapatnya 78.000. Nah, tapi kesalahan saya itu saya bikin biaya bangunan, biaya pembayaran tenaga ahli, pemetaan dan lain-lain, kecuali iklan sama pajak properti dan keuntungan developer, itu saya cuma bikin di tahun pertama Bu. Jadi nggak sampai tahun kelima. Jadi misalnya ini ya, kalau ini kan soal itu kan hampir semuanya sudah diketahui gitu ya. Jadi kayak pembayaran tenaga ahli misalnya, kita lihat soalnya seperti apa. Soalnya seperti apa? Kalau di sini kan disebutkan 12,5% dari biaya pembangunan bangunan, gitu kan ya? Ya berarti apa artinya? Ya begitu bangunan itu dibangun, biaya itu baru muncul, gitu kan? Ya makanya dia akan ada sepanjang tahun-tahun pembangunan, ya tidak berarti, hanya di tahun pertama. Oh gitu. Berarti kalau untuk kasus-kasus kayak gini, bangunan itu baru dibuat setelah terjual gitu ya Bu? Iya, setelah terjual, setelah sebetulnya ya nanti kalau ya kalian bayangkan, kalian misalnya developer, kemudian belum ada yang beli, ya kalau sudah beli itu kan biasanya orang sudah bayar uang muka kan, berarti kalian punya modal untuk bikin rumahnya gitu kan ya. Uang muka itu yang digunakan gitu ya untuk membuat rumahnya. Nah kalau enggak, berarti kalian harus ngeluarin uang sendiri kan. Itu kan menambah resiko, itu pasti dihindari gitu ya oleh developer, pasti dihindari. Resikonya itu, resikonya kita mengeluarkan uang lebih dahulu sebelum kita memperoleh gitu ya, paling tidak DP, down payment, paling tidak itu. Ya, yang kedua juga resiko terjadinya kerusakan atas bangunan yang kita bangun gitu kan ya. Itu belum tentu terjual, tapi saya sudah bangun gitu. Bangunan itu kalau tidak ditinggali setahun pun dia sudah mulai banyak terjadi kerusakan gitu ya. Catnya lepas gitu ya. Mungkin ada rayap dan lain-lain kan karena tidak dipelihara. Kalau dipelihara berarti si pemilik harus mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan, itu biaya lagi gitu kan. Makanya
dia akan mulai membangun kalau memang sudah terjual gitu ya. Oke Ibu, berarti asumsinya salah. Makasih Bu. Ya. Nah kemudian yang ini juga tadi pinjaman tadi ya, pinjaman itu dalam menggunakan LDA ini tidak kita pertimbangkan ya dalam biaya. Sama dengan ketika kita melakukan penilaian. Ya, jadi cash flow yang kita ambil itu adalah EBITDA gitu ya, EBITDA, NOI. Ya, jadi tidak mempertimbangkan biaya pinjaman. Makanya tadi kalau Nabila masih memperhitungkan biaya pinjaman, keluarin dulu karena ini dalam rangka penilaian. Nanti mungkin akan beda lagi kalau kita akan menentukan studi kelayakan atau feasibility study. Itu beda lagi karena kalau itu nanti pasti kita mempertimbangkan pembiayaannya dari mana gitu ya. Biayanya dari mana karena itu akan menentukan keuntungan dari pengusaha. Ya kalau kita melakukan penilaian untuk menentukan nilai pasar maka cost pembiayaan ya, atau biaya pembiayaan financing cost itu kita keluarkan gitu dari penghitungan. Gitu ya. Nah, itu salah satu yang membuat beda ya tadi hasilnya ya. Makanya lebih harusnya lebih rendah ya malahnya. Nanti dilihat lagi ya hitungannya ya untuk biaya ya. Itu ada lagi yang lain? Baik, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Tadi siapa dulu? Irensi. Saya, ya Irensi. Jadi Bu, beberapa hari yang lalu saya tuh ada baca tentang pasar properti di Surabaya. Spesifiknya apartemen. Jadi di Surabaya ini 1-2 tahun terakhir pasar properti apartemen dengan harga di atas 5 miliar itu justru lagi rame banget Bu. Nah, di situ juga dibilang kalau ternyata pasarnya ini rame salah satunya dari kalangan ekspat. Nah, kalau ekspat kayak gini kan berarti cakupannya luas banget ya Bu, soalnya internasional. Terus untuk proyeksi perhitungannya terkait occupancy rate-nya, itu gimana ya Bu? Kan berarti untuk daerah-daerah kayak Jakarta, Surabaya, itu kan berarti nasionalnya juga harus diperhitungkan. Itu Bu. Karena kita lihat ekspat yang mana yang beli properti di Surabaya. Di situ nggak dibilang yang sih. Ada cuman ekspat aja gitu. Ya, ekspat kecenderungannya yang mana? Apakah ekspat seluruh orang di seluruh dunia atau ekspat yang ada di Surabaya aja? Di situ tuh dibilangnya karena ada pandemi, jadi kebanyakan kayak kalangan ekspat yang dari Jakarta sama Singapura itu beralih ke Surabaya. Soalnya di Surabaya itu harganya masih tergolong murah dibandingkan Jakarta sama Singapura. Jadi kayak alternatif dari Singapura sama Jakarta, Bu. Ya, berarti kalau seperti itu kita bisa memperkirakan ya. Kita bisa memperkirakan ekspatriat yang ada di Singapura berapa, yang di Jakarta ya, yang di Jakarta berapa gitu ya, kemudian kecenderungan berpindahnya berapa gitu ya, itu aja, tapi bukan internasional kemudian semua ekspat diperhitungkan gitu ya. Kalau seperti itu ya nanti kita nggak bisa sulit gitu ya, menentukan yang mana nih yang akan berpengaruh terhadap pasar properti di Surabaya. Jadi ekspat kira-kira ekspat di Surabaya, ekspat yang di Jakarta dan yang di Singapura berapa persen gitu yang saat ini menghuni atau membeli properti apartemen tersebut. Ya, tapi saya rasa juga masih mungkin ya, tapi karena saya juga nggak lihat ininya ya, tidak survei gitu ya, tidak survei kecenderungan persentasenya itu kira-kira berapa gitu, tapi saya rasa masih kecil kali ya. Terima kasih Bu. Ya gitu kira-kira Irensi. Tadi satunya siapa lagi yang mau tanya? Izin Bu. Ya. Kalau yang di slide itu untuk LDA ada biaya bunga pinjaman di tahap pengembangan, Bu. Yang di PPT di slide ya.
Di slide ya. Ya. Ya, bunga pinjaman itu tadi digunakan kalau tujuannya itu bukan menentukan nilai pasar, tapi menentukan profitabilitas gitu ya, profitabilitas atau tingkat keuntungan yang bisa diperoleh oleh pengusaha, oleh developer. Ya, jadi bisa aja muncul, tapi tidak ya, ketika dalam rangka penilaian itu tidak kita perhitungkan gitu ya, tidak kita perhitungkan. Itu Osi. Baik, Bu, jadi sebetulnya tujuannya beda gitu ya, sebetulnya tujuannya beda, mungkin tidak dibedakan di situ, tapi sebetulnya itu untuk tujuan yang berbeda. Sama dengan ketika kita melakukan penilaian ya, yang saya jelaskan kemarin, ketika kita menentukan NOI gitu ya, NOI untuk dikapitalisasi itu kan juga tidak mempertimbangkan salah satunya biaya bunga gitu ya, karena yang kita jenis income yang kita akan kapitalisasi atau kita diskon adalah EBIT atau EBITDA, atau kalau biasa di penilaian itu disebut net operating income. Jadi bukan income yang benar-benar diperoleh oleh si pengusaha. Gitu ya, Osi? Iya, Bu. Ya. Baik, ada yang lain? Nanya satu lagi, Bu. Ya. Kalau kan tadi kan disoalkan harga pasar tanah kaflingnya itu 150.000. Nah kan ini kan berarti kan yang kita dapatin kan di bawah under value gitu ya, Bu. Berarti mending nggak usah itu ya, Bu, nggak usah dikembangin gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tanah kafling itu tanah mentah bukan? Kalian tahu bedanya tanah mentah dengan tanah kafling bukan? Belum, enggak. Beda enggak tanah mentah dengan tanah kafling? Beda, Bu. Beda. Nah, coba terangkan apa bedanya, Fikri. Mungkin kalau menurut saya tanah mentah itu yang belum diolah ya, itu masih bentuknya itu masih tanah kasar, kemudian masih ada rumputan, mungkin kalau ada pohon juga. Dengan tanah kafling itu udah rata banget, jadi istilahnya kalau mau membangun pun itu udah nggak terlalu banyak mengeluarkan biaya pembersihan lahan gitu. Ya, tinggal bangun aja. Kalau kafling itu tinggal bangun aja malah. Karena semuanya sudah dilakukan pembersihan lahan, sudah tanahnya sudah diratakan, sudah dipadatkan gitu ya. Kalau itu misalnya berupa bekas tanah rawa gitu ya, sudah dipadatkan, jadi tinggal bangun gitu ya. Berarti kan sudah ada biaya yang dibutuhkan untuk membangun itu. Itu selisihnya. Ya, selisihnya itulah sebetulnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun dari tanah mentah ke tanah kafling gitu. Makanya biasanya developer itu akan melihat, kalau saya kembangkan kira-kira harus berapa kalinya gitu dari tanah mentahnya. Ya, kalau misalnya nih tanah mentah saya 81.000, sementara di luar itu kalau dijual 150.000. Berarti kan 2 kalinya ya, sekitar 2 kalinya ya. Kalau 2 kalinya itu biasanya belum masuk. Tunggu dulu sampai nilainya, sampai harga di pasaran naik lagi. Ya, baru nanti kalau biasanya itu sekitar 4 minimal 4 gitu ya, 4 kali itu baru si developer mau mengembangkan. Ya, jadi dia gunakan untuk mengira-ira gitu ya. Saya sudah waktunya belum gitu mengembangkan tanah ini. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, kalau nggak ada, ini sudah hampir 8:30 ya. Kita ke land residual ya. Izin stop saya. Ya. Baik. Nah, kalau kemarin
kita sudah belajar land development ya. Jadi ada dua metode ya yang bisa digunakan dalam metode residual ya. Ini sebetulnya ini land residual dan land development itu biasanya digolongkan pada kelompok yang sama, yaitu metode residual gitu ya. Nanti baru terbagi, ada land development dan ada land residual. Kalau land development itu kita menggunakan pendekatan biaya ya. Sebagian dari land development itu menggunakan pendekatan biaya, yaitu ketika kita mengestimasi biaya-biaya yang muncul ya untuk pengembangan suatu lahan. Nah, kalau land residual itu kita menggunakan pendekatan pendapatan. Jadi nanti nilai akan benar-benar diestimasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh si properti. Ya. Nah, ini konsepnya ya. Nilai tanah atau bangunan ini didapatkan dengan mengurangkan annual income ya dari elemen yang diketahui. Jadi nanti ada satu elemen ya yang diketahui atau satu unsur dari properti yang diketahui ya, apakah itu tanahnya atau bangunannya terhadap net operating income properti ya secara keseluruhan. Jadi kita sudah tahu net operating income dari properti secara keseluruhan ya, NOI properti baik yang dihasilkan oleh tanahnya maupun bangunannya maupun mesin kalau ada ya dan peralatan. Kemudian kita tahu salah satu pendapatan dari elemen yang lain. Ya, apakah tanahnya atau bangunannya ya atau mesin dan peralatannya. Ya, kemudian kita kapitalisasi nanti ya elemen yang belum diketahui dengan tingkat kapitalisasi tertentu. Jadi kalau kita formulasikan ya, misalnya NOI dari properti itu X, ya, kemudian annual income dari tanah itu Y, ini kan berarti NOI ini dari tanah plus bangunan gitu ya. Nah, kemudian dari tanah itu Y, maka annual income dari bangunan itu X ya, dikurangi Y. Ya, masuk akal ya? Bisa dipahami ya? Halo? Ya, oke. Nanti jangan-jangan kalian udah ketiduran gitu ya. Karena udah hampir jam 9. Ya. Nah, kemudian nilai bangunan ya, itu berarti income dari bangunan atau X min Y tadi dibagi dengan tingkat kapitalisasi bangunan. Ya, nilai properti itu nilai tanah ditambah nilai bangunan. Kalau dalam hal ini berarti nilai tanahnya ya sudah diketahui duluan. Ya, nanti ada dua, ada land residual, ada building residual. Kalau ada mesin ya nanti mungkin ada mesin and equipment residual gitu ya. Tergantung dari unsur yang menyusun sebuah properti. Ya, kemudian metode ini digunakan untuk menilai objek penilaian yang merupakan bagian dari satu kesatuan properti. Ya, jadi ada properti secara keseluruhan, dan nanti satu persatu gitu ya, satu persatu komponen akan dinilai. Tapi sudah ada satu komponen yang sudah diketahui nilainya. Kemudian nilai objek penilaian didapatkan dengan mengkapitalisasi komponen pendapatan yang merupakan bagian dari komponen properti, yaitu tanah, bangunan, serta mesin dan peralatan. Ya, jadi kalau kita kan sudah tahu V sama dengan I per R gitu ya. Nah, ini I-nya ini nanti akan terbagi menjadi unsur-unsur properti. Ya, misalnya lah tanah dan bangunan. Ya, jadi I-nya nanti kita breakdown gitu ya ke dalam I tanah dan I bangunan. Kalau ada equipment ya mesin and equipment gitu ya.
Itu. Dan nanti masing-masing bagian ini akan punya nilai sendiri-sendiri. Ya, dengan menggunakan ini ya, kita tahu kalau kita sudah tahu income dari land, maka nilai dari tanah itu adalah value land, yaitu sama dengan income dari land dibagi tingkat kapitalisasi land gitu ya. Kalau value bangunan, value building ya dari income building dibagi dengan capitalization rate untuk building gitu ya. Kalau ada mesin dan peralatan juga seperti itu. Ya, karenanya ya, teknik yang digunakan dalam metode penyisaan ini ada 3 ya, bisa tanah atau land residual, bangunan, building residual, atau mesin dan peralatan bangunan, building equipment residual. Nah, nama ini berarti yang dicari. Kalau teknik penyisaan tanah ya, ini kita lihat aja ya. Nah, nanti ada ininya. Ya, kemudian kapan metode ini digunakan? Ini biasanya bisa digunakan untuk menilai tanah kosong gitu ya, tanah kosong dan kita mau mengetahui nilai tanah kosong, tapi sebetulnya si lahan tersebut ada bangunannya. Ya, jadi kita mau tahu nilai tanahnya aja ya, sementara tanah properti yang kita nilai itu terdiri dari tanah dan bangunan. Ya, dan punya potensi untuk dikembangkan. Ya, kemudian ini digunakan kalau tidak terdapat data pasar yang sebanding. Ini sebetulnya sama dengan LDA kemarin gitu ya. Misalnya kita menilai tanah yang sangat luas. Ya, cuma bedanya kalau di LDA kemarin tanahnya akan kita jual ke dalam unit-unit yang kecil gitu kan ya. Makanya pendapatannya adalah dari pendapatan penjualan. Kalau di residual ini pendapatannya adalah dari sewa. Makanya tadi ada NOI tadi ya, dari sewa. Ya. Kemudian digunakan juga apabila diperlukan nilai yang terpisah untuk tanah dan bangunan ya. Ini sudah saya jelaskan ya, kapan kita perlu nilai yang terpisah ya. Kemudian teknik yang digunakan itu disebut sesuai dengan komponen yang akan ditentukan nilainya. Jadi kalau land residual berarti itu kita akan mencari nilai tanahnya yang sudah diketahui nilai bangunannya. Ya, atau building residual. Kalau ada mesin dan peralatan ya bisa juga kita ikut sertakan gitu ya dalam penentuan nilai. Nah, ini kita lihat kalau land residual atau teknik penyisaan tanah. Langkahnya yang pertama kita ini nanti sebetulnya sama aja ya untuk ketiga metode tadi, cuma mana yang akan kita tentukan, apakah nilai tanahnya ya atau nilai bangunannya gitu ya, atau nilai equipment-nya. Nah, kalau teknik penyisaan tanah itu berarti yang akan kita tentukan adalah nilai tanah kosong. Ya, jadi pertama kita proyeksikan dulu ya pendapatan tahunan dari properti secara keseluruhan. Jadi NOI properti secara keseluruhan gitu ya. Kemudian menentukan nilai bangunan ya dan atau mesin dan peralatan dengan menggunakan pendekatan biaya atau pendekatan pasar, atau nanti nilai bangunan ini berarti sudah diketahui ya, nilai bangunan diketahui ya, yang akan kita cari tanah, makanya ini land residual. Kemudian kita tentukan tingkat kapitalisasi bangunan atau kalau ada mesin dan peralatan beserta mesin dan peralatan gitu ya. Kemudian menentukan pendapatan tahunan bangunan dengan cara mengalihkan tingkat kapitalisasi bangunan dengan nilai bangunan. Ini tadi balik ke persamaan V sama dengan I per R tadi ya,
karena kita sudah tahu V-nya, ini kan V, sudah tahu nilai bangunannya. Ya, kemudian kita tahu tingkat kapitalisasi bangunan, maka kita bisa menentukan I-nya. Ya, sudah tahu V, sudah tahu R, maka kita bisa menentukan I. Ya, kalau ada mesin dan peralatan juga seperti itu gitu ya. Tentukan nilai mesin dan peralatan, kemudian cari tingkat kapitalisasi mesin dan peralatan, dan nanti bisa diketahui income mesin dan peralatan. Nah, setelah kita tahu income bangunan, kita tahu income unsur yang lain, misalnya mesin dan peralatan, berarti kita bisa menentukan pendapatan tahunan dari tanah. Dari mana? Kan tadi NOI income propertinya sudah diketahui ya di awal tadi di langkah pertama. Ya, income properti secara keseluruhan sudah diketahui. Kita kurangi dengan income dari building, ya, dari ini tadi ya, dari langkah keempat ya. Kemudian kalau ada mesin dan peralatan kita masukkan ke sini, ya, sehingga kita bisa tahu income dari tanah. Berarti sisanya kan income yang dikontribusikan oleh tanah gitu kan ya. Kalau kita sudah tahu income dari properti secara keseluruhan, kita tahu income dari bangunan, kita tahu income dari tanah, dari equipment, berarti sisanya itu adalah income dari tanah. Ya, nah, kalau kita sudah tahu income dari tanah, kemudian kita tahu tingkat kapitalisasi dari tanah, ya, R-nya, maka kita bisa menentukan value dari tanah. Ya, ini karena kita sudah tahu I-nya tadi kan ya, I-nya dari sini, ya, R-nya dari sini, kita tahu value untuk tanah. Nah, tinggal nanti ditambahkan gitu ya. Value tanah, tambah value bangunan, tambah value mesin dan peralatan. Itulah value dari properti secara keseluruhan. Ya, itu penyisaan tanah. Kalau bangunan juga seperti itu, berarti yang diketahui tanahnya, kalau ada mesin dan peralatannya gitu ya. Nanti yang akan kita cari adalah value bangunannya. Kalau mesin dan peralatan juga seperti itu gitu ya. Yang sudah diketahui tanah dan nilai tanah dan income atau value tanah dan bangunannya ya. Kemudian nanti kita cari income dari mesin dan peralatan, kita kapitalisasi sehingga kita peroleh value mesin dan peralatan. Nah, ini tiga ini sebetulnya sama aja ya, cuma namanya aja yang beda ya. Nama itu mencerminkan unsur mana yang akan ditentukan nilainya. Kalau land residual berarti yang akan ditentukan nilainya adalah nilai tanah. Kalau building residual berarti bangunan. Kalau mesin dan peralatan ya berarti mesin dan peralatan. Tuh, nah kita lihat contoh. Masih ada ceritanya. Ya, ini contoh untuk building misalnya ya. Misalnya NOI dari properti diketahui 6 miliar. Kemudian karena ini building residual, berarti yang diketahui nilai apa yang sudah diketahui? Nilai apa? Nilai properti dan nilai tanah, Bu. Nilai tanah. Nilai tanahnya aja, nilai tanah. Yang kita ketahui NOI properti dan nilai tanahnya. Ya, kemudian tingkat suku bunga atau safe rate ini biasanya juga mencerminkan cap rate untuk tanah gitu ya. Karena tanah ini yang tidak
termakan oleh depresiasi, jadi dia disebut safe gitu ya, tidak ada risiko hilang gitu ya. Yaitu 12,5%. Sementara tingkat pengembalian untuk bangunan atau recapture rate itu 3,5%. Nah, 3,5% ini dari mana? Dari 100% dibagi dengan sisa umur ekonomis gitu ya. Ya, berapa indikasi nilai properti dengan teknik penyisaan bangunan ya, atau building residual. Ya, kita tahu annual income tanah. Dari mana? Ya, kan kita sudah tahu value tanah. Ya, value tanah kan 18 miliar tadi. Ya, kemudian kita juga tahu cap rate tanah. Ya, R tanah ya. Itu 12,5%. Ya, sehingga kita bisa menghitung I-nya. Ya, I-nya dari mana? Dari V kali R kan ya berarti ya. Maka kita dapat 2,25 miliar. Nah, karena kita sudah tahu NOI properti secara keseluruhan yaitu 6 miliar dan kita bisa menghitung NOI dari tanah, berarti kita bisa hitung NOI dari bangunan, yaitu dari mana? Dari 6 miliar dikurangi 2,25 miliar. Ya, kita dapat 3,75 miliar. Ya, berarti karena kita sudah tahu annual income dari bangunan, kita juga tahu tingkat pengembalian atau recapture rate, maka kita bisa menghitung indikasi nilai bangunan, yaitu dari annual income bangunan dibagi dengan cap rate untuk bangunan. Cap rate untuk bangunan dari mana? Dari save rate ditambah recapture rate. Ya, sehingga kita peroleh indikasi nilai bangunan sekian, dan indikasi nilai properti adalah dari nilai tanah plus indikasi nilai bangunan. Ya, kita tambahkan aja, kita peroleh sekian. Itu building residual. Kemudian yang kedua, ini sebetulnya tinggal dibalik gitu ya, ini land residual. Land residual. Misalnya pendapatan bersih dari properti sekian. Ya, karena land residual berarti yang sudah diketahui nilai bangunan gitu ya. Nilai bangunan 60 juta. Kemudian interest rate-nya 7% dan recapture rate 4%. Maka kalau kita menggunakan teknik penyisaan tanah atau land residual, ya, itu kita sudah tahu pendapatan bersih properti, kita hitung pendapatan bersih dari bangunan, ya, dengan rumus V sama dengan I per R tadi ya, dibalik-balik ya. Kita sudah tahu nilai bangunan, kita tahu cap rate ya Allah, cap rate untuk bangunan ya 11% ya, ini dari 17,4 ya, sehingga kita bisa menghitung income dari bangunan. Ya, berarti income dari tanah adalah sisanya. Ya, sisa dari pendapatan bersih properti secara keseluruhan dibagi pendapatan bersih bangunan, kita peroleh pendapatan bersih dari tanah. Ya, indikasi nilai tanahnya adalah 1.400.000 dibagi 7%. Ya, ingat ini 7% karena kita mencari nilai tanah. Jadi cap rate-nya juga cap rate untuk tanah 7%. Ya, kita peroleh 20 juta ya. Kalau kita tambahkan nilai tanah plus nilai bangunan, kita peroleh nilai properti 80 juta. Itu untuk land residual. Nah, di simulasi soal ketiga ini building residual sama ya. Nah, ini sama dengan yang pertama tadi, cuma angkanya yang sedikit berubah. Nah, di simulasi soal keempat ini lebih rinci gitu ya, karena memang sebetulnya kalau di soal-soal awal itu kan angkanya sudah diketahui semua, bersih kita tinggal ngitung. Tapi sebetulnya kan kita tetap harus mengestimasi ya, memproyeksi, menentukan NOI yang akan kita kapitalisasi. Nah, kalau ini lebih detail gitu ya, langkah-langkahnya ya, kita
kita peroleh nilai bangunan ya sekian, kemudian kita tentukan sisa umur ekonomisnya ya 30 tahun, kemudian kita hitung NOI-nya ya, NOI ini berarti NOI properti secara keseluruhan ya, kemudian kita tentukan cap rate ya, cap rate untuk misalnya ya kalau di contoh ini cap rate untuk tanah 10,22 dan cap rate untuk bangunan berarti cap rate tanah ditambah dengan recapture rate 13,55. Kemudian kita hitung net income ya, net income dari bangunan. Karena kita sudah tahu nilai bangunannya, kita sudah tahu cap rate untuk bangunan, kita bisa hitung net income untuk bangunan. Setelah itu kita tentukan sisa net income yang dari tanah, dari NOI keseluruhan ya dikurangi dengan NOI untuk building ya, kita peroleh net income untuk tanah. Ya, maka land value adalah dari net income dari tanah dibagi dengan cap rate. Ya, kita peroleh 3,378 ya, sehingga property value, building value ditambah dengan land value ya, kita peroleh 4,710. Nah, kalau kita perhatikan nih sebetulnya sama dengan ketika kita membagi komponen properti ke dalam ekuitas dan pinjaman. Kemarin ya, pada saat kita belajar menentukan discount rate, ya itu kan kita membagi nilai properti utuh ke dalam dua komponen ekuitas dan debt. Ya, nah kalau ini kita baginya bukan ke ekuitas dan debt, tapi ke komponen fisik dari bangunan, yaitu bangunan plus tanah dan mesin dan peralatan kalau ada. Ya, sebetulnya kerangka berpikirnya itu sama gitu ya, sebetulnya kerangka berpikirnya sama, cuma kemarin kita bagi ke dalam komponen pembiayaan, nah kalau ini kita bagi ke dalam komponen fisik ya. Nah di simulasi soal 5 ini juga sama ya dengan tadi. Kalau tadi building, kalau tadi land residual ya, di sini land residual. Kalau ini building residual, karena yang kita ketahui di awal adalah nilai tanah. Ya, caranya sama dengan di simulasi soal keempat. Ya, itu untuk simulasi soal. Ada pertanyaan sampai di sini? Coba kalau tidak ada kita sambil latihan aja ya. Nah nanti mungkin kalau dalam soal mungkin saja bentuknya bisa bagaimana kalian menentukan tingkat kapitalisasi ya yang terdiri dari 3 komponen ya, dengan tingkat perbandingan nilai seperti ini. Nah, coba sekarang kalian hitung latihan nomor 2 aja. Kalau yang nomor 1 itu untuk nomor 1 mungkin nanti kalau ada waktu lebih. Nomor 1. Sekarang nomor 2 coba kalian hitung. Sudah kelihatan belum ya? Belum, Bu. Soalnya. Lah kok yuk diem aja lu.
Sudah ya? Sudah kelihatan? Ya, sudah Bu. Sudah Bu. Ya, silakan coba nomor 2. Berapa? Udah ketemu? Coba yang sudah ketemu tulis di chat box. Silakan ditulis di chat box. Belum ada yang 13,3 yang lain? Yang lain berapa? 13, oke. Ya, 13,3 ya. Jadi ini kalian tinggal mengalihkan nih sama dengan, makanya tadi saya sampaikan hampir sama dengan ketika kita membreakdown properti ke dalam komponen pembiayaan ya, ekuitas dan debt gitu. Kalau ini komponen fisik ya, tanah, bangunan, peralatan. Jadi kalau kita sudah ketahui investasinya 342 berarti keseluruhannya kan 9 bagian ya. 9 bagian. Jadi berarti dari tanah itu 3/9 ya. Kemudian dari bangunan 4/9, dari peralatan 2/9 ya. Tinggal nanti dikalikan dengan tingkat kapitalisasi untuk masing-masing komponen tadi. Ya, jadi ketemunya 13,3%. Kalau yang ini coba nomor 3 dan 4.
$13,75. Nomor 3 berapa? 13,75 ya. Benar ya, 13,75. Nomor 4, nah, 4-nya ada yang 9375, ada yang 4072. Yang mana nih yang benar? Yang lain? Yang lain berapa nomor 4? 4072. Ya. 4072 ya. Oh ya, oke. Baik. Baik. Baik, saya rasa ya Obga sudah paham ya. Memang metode ini jarang digunakan karena namanya metode alternatif ya. Jadi kalau tidak terpaksa gitu ya, tidak terpaksa itu tidak digunakan karena sebetulnya walaupun kelihatannya sederhana gitu ya, tapi membutuhkan sangat banyak data gitu ya. Misalnya untuk menentukan berapa sih cap rate dari tanah dan berapa cap rate kalau bangunan mungkin bisa kita tentukan setelah tanah tahu ya, tapi yang butuh usaha itu menentukan cap rate dari tanah gitu dengan tepat. Ya, saya rasa itu untuk metode land residual. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau misalnya setelah sesi ini ya, kalian memiliki
pertanyaan gitu, atau saya memiliki informasi yang harus saya sampaikan, nanti silahkan kita berkomunikasi melalui PJ ya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, tolong dikompilasi dulu, dan nanti kalau ada pertanyaan yang hampir sama gitu ya, bisa dijadikan disatukan gitu ya, sehingga tidak mengulang-ulang, dan nanti bisa disampaikan ke saya. Jadi tidak perlu satu demi satu gitu ya, japri ke saya ya, karena kadang-kadang pertanyaannya itu sama gitu ya, seringkali sama. Jadi kalau nanti masing-masing japri, saya harus menjawab ke banyak orang gitu. Jadi tolong nanti bisa dikompilasi di PJ, kemudian nanti akan saya jawab. Kalau misalnya saya juga punya informasi yang harus saya sampaikan, akan saya sampaikan juga melalui PJ untuk nanti disebarkan gitu ya ke mahasiswa yang lain. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ini kayaknya udah capek banget ya, udah jam 9. Gak ada? Belum ada mungkin, Bu. Belum ada. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan terakhir sebelum kalian mengikuti ujian. Moga-moga nanti hasilnya bisa maksimal ya, dan sesuai dengan yang kalian harapkan. Saya tutup untuk pertemuan ini. Nanti mohon Delila dan Nafis ya bisa tinggal sebentar ya di Zoom ya. Yang lainnya silahkan bisa leave. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Silahkan bisa leave. Yang lain untuk Delila dan Nafis tolong bisa ini sebentar ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.